new wave of revival. The vision intensified. Gelombang baru kebangunan rohani. Visi yang dipertajam. Edisi Bahasa Indonesia. Demos Syakarian. Kata pengantar. Rekanku yang terkasih. Terobosan dari pewahyuan yang ingin saya bagikan saat ini akan mengubah hidup Anda dan dengan benar-benar mengubah wajah spiritual dunia kita jika Anda mengizinkan Roh Kudus untuk menanamkan kebenaran ini ke dalam rohmu. Tuhan telah menunjukkan pada saya bahwa Ia akan mendapatkan sekelompok orang yang penuh kuasa, yang bersedia terlibat dalam masa-masa akhir dari kisah sejarah dunia spiritual. Jika Anda berhasrat untuk merasakan dimensi baru, urapan baru dari Tuhan ini, maka Anda harus bersiap. Itu sebabnya mengapa saya menulis buku ini. Tuhan telah menunjukkan pada saya masa depan dan membukakan bahwa gelombang baru kebangunan rohani akan segera meledak di dalam tubuh Kristus. Visi ajaib dan berkuasa yang Tuhan berikan pada saya untuk fellowship dan untuk dunia belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Saat ini kita belum melihat apa-apa. Visi dari Tuhan akan semakin dipertajam di dalam suatu gelombang penuh kuasa yang terus meningkat dari kemuliaannya. Ini bukan kata-kata belaka yang saya tuliskan. Ini adalah pewahyuan dari Tuhan. Perhatikanlah. Berdoalah atasnya. Dan biarkan Tuhan menyaksikan kebenaran itu dalam rohmu. Ini adalah hari yang spesial, dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang spesial. Sebagai pemimpin spiritual Anda, saya berdoa dan mengingatkan Anda agar tidak menganggap enteng kata-kata di dalam buku ini. Itu bukan kata-kata saya tapi datang dari tahta Allah yang Maha Tinggi. Saya telah berdoa dan berpuasa mencari wajah Tuhan. Dan pewahyuan yang saya bagikan pada Anda sekarang adalah firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa agar Anda mau membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus untuk melakukan pembedahan atas roh Anda hari ini. Tuhan sedang mencari orang yang disiapkan untuk melayaninya dalam kuasa. Saya percaya bahwa Anda ingin menjadi salah satu pelayan Tuhan yang seperti itu. Dalam pelayanannya di akhir zaman. Demos Syakarian. Bagian 1. Ledakan kuasa Roh Kudus. Untuk menggenggam penuh dinamika rohani dari apa yang Tuhan akan lakukan di masa depan. Di dalam masa-masa terakhir ini, hal pertama yang sangat penting adalah bahwa engkau mengerti di dalam roh akan apa yang Tuhan telah kerjakan melalui fellowship kita, yaitu dalam ledakan kuasa Roh Kudus-Nya. Tentu saja, Anda mengetahui banyak secara detail tentang bagaimana lahirnya visi FGBMFITP di dalam roh saya. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa banyak orang yang tidak menangkapnya atau telah melupakan akar kerohanian yang sesungguhnya dari kesuksesan awal kita. Itu adalah hanya melalui Roh Kudus-Nya. Di mana Tuhan melepaskan kuasanya dengan cara-cara yang ajaib untuk memulai visi FGBMFA dalam kegerakannya. Dan juga hanya melalui Roh Kudus yang sama di mana Tuhan akan membawa kita dengan penuh kuasa pada masa depan. Rencana kita yang cermat tidak akan mengubah dunia. Struktur kita yang baik, organisasi sedunia tidak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Semua meeting kita, konvensi, seminar, dan uang tidak berarti apa-apa tanpa kuasa dari Roh Kudus. Sekali lagi kita harus berserah patuh menyiapkan bejana mau mencari Tuhan dalam doa dan puasa, dan mau melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Melalui doa dan puasa Tuhan telah memimpin saya untuk menuliskan buku ini untuk Anda hari ini. Ia berkata, Demos, bawalah fellowship kembali ke akar kerohanian mereka. Pimpin para pria ini pada gelombang baru kebangunan rohani. Tuhan telah membukakan pada saya bahwa dalam buku ini saya harus memberitahu kembali visi FGBMFI yang asli. Dia telah menunjukkan kepada saya bahwa kebanyakan para pria tahu akan fakta-fakta dari visi tersebut. Tapi hanya sedikit yang mengerti akan roh dari keaslian masa-masa adikodrati tersebut. Tidak peduli betapa seringnya Anda mendengarkan atau membaca tentang bagaimana rendahnya kami memulai. Jangan lewatkan satu kata pun dari pewahyuan ini. Anda belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Jadi sekarang, dalam kepatuhan pada Tuhan,
Izinkan saya membagikan visi dari Tuhan sekali lagi. Tapi dengan mata rohani yang sangat spesifik, fokus pada apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan. Izinkan Roh Kudus menyaksikan kepadamu akan kekuatan total dari visi yang diberikan Tuhan ini, dan biarkan Tuhan mencurahkan atasmu suatu urapan yang baru untuk pelayanan. Pertama kali saya membagikan konsep FGBMFAI adalah pada Oral Roberts pada akhir tahun 1951. Ini adalah sebuah kelompok. Kelompok pria, tidak ada pengecualian. Hanya pekerja-pekerja biasa yang mengenal Tuhan dan mencintainya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana menunjukkannya. Dan apa yang akan dilakukan kelompok ini? Tanya Oral Roberts. Mereka akan mengatakan pada pria lain tentang Yesus, bukan teori. Mereka mengatakan apa yang mereka alami sebenarnya tentang Tuhan pada pria lain seperti yang mereka sendiri alami, pria yang mungkin tidak mau percaya apa yang pendeta katakan, tapi yang akan mendengarkan pada tukang pipa. Seorang dokter gigi dan salesman seperti mereka sendiri. Oral Roberts menjadi bersemangat. Demos, saya mendengarkan. Saya mendengarnya. Brother, apa nama yang kau berikan pada kelompok ini? Saya tahu jawabannya saat itu juga. The Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Setiap kata dari nama itu bermakna. Full Gospel. Mujizat kesembuhan, bahasa lidah, kelepasan, yang berkuasa. Pria yang bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi juga pria yang tahu bagaimana mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka pribadi dan di dalam pertemuan. Ini akan menjadi pelayanan yang eksplosif, pelayanan yang dipimpin oleh para pria yang dipenuhi oleh Roh. Businessmen. Orang awam, orang-orang biasa menjadi luar biasa melalui kuasa dari Roh Kudus. Fellowship. Sekelompok orang yang dengan tekun berkumpul untuk menyaksikan cinta, belas kasih, dan realitas Yesus Kristus. International. Seluruh dunia, semua makhluk, dengan perhatian mendalam pada setiap bangsa dan setiap ras. Oral Roberts menjadi begitu bersemangat akan konsep tersebut, sehingga ia menawarkan untuk membantu pada peluncuran dan meeting pertama kalinya. Dan begitulah, semuanya telah diatur. Pertemuan dijadwalkan di Clifton S Cafeteria Broadway and 7th di Los Angeles, di ruangan atas. Undangan disebarkan. Saya mengharapkan 300-400 orang yang hadir, 18 yang datang. Jadi, bersama dengan Ross, Oral, dan saya, meeting kecil dari 21 orang dimulai dan pertumbuhannya berjalan sangat lambat. Saya melihat hanya sedikit semangat di wajah para pria tersebut sebagaimana yang saya gambarkan, yaitu tidak ada organ gereja, tidak ada kaca ornamen berwarna, tidak ada orang yang dilabelkan religius, melainkan hanya seorang pria yang menceritakan pada pria lainnya tentang Yesus. Lalu Oral Roberts berbicara sekitar 20 menit. Dalam doa penutupnya, kemudian ia bernubuat. Tuhan Yesus, biarkan fellowship ini bertumbuh dalam kekuatan-Mu saja. Kirim mereka berbaris dalam kuasa-Mu melintasi bangsa, melintasi dunia. Kami berterima kasih padamu, Tuhan Yesus, bahwa sekarang kami melihat kelompok yang kecil di kafetaria ini, tapi Engkau melihat ribuan chapter. Kelompok yang kecil itu mendadak seperti hidup. Kami melihat sebuah petualangan. Bersemangat sekali melihat bagaimana Roh membangun dari sebuah pertemuan kecil di ruangan yang kosong menjadi laskar sedunia. Dari ribuan kelompok yang berbeda, kami mulai berbaris dan bernyanyi lagu Mars Lama, Laskar Kristus Maju. Resminya secara hukum Full Gospel Businessman Fellowship International dimulai beberapa minggu setelahnya. Dengan ditandatanganinya akta perkumpulan dan diangkatnya 5 orang ke dalam susunan Board of Directors. Secara spiritual, mereka mendapat dorongan besar saat Oral Roberts membagikan Dream of 2000 pada 20 pelayan Tuhan yang lain. Apa yang selanjutnya terjadi setelah meeting itu adalah 12 bulan yang paling frustrasi yang pernah saya alami di dalam hidup saya. Meeting memang terus berlanjut, namun tanpa pertumbuhan berarti. Perlawanan pada FGBMFI datang dari sumber yang tidak terduga. Denominasi gereja ketakutan bahwa saya akan mengambil orang-orang dan uang dari jemaat mereka. Walaupun dari awalnya saya sudah menekankan 2 prinsip pada setiap kali pertemuan diadakan. 1. Tetap tinggal di gereja Anda. Jika gereja Anda mengenal kuasa dari Roh Kudus, kembalilah ke gereja Anda.
Pacu diri Anda untuk melayaninya lebih sungguh dari sebelumnya. Jika tidak, maka kembalilah ke gereja Anda sebagai seorang misionaris yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kedua, perpuluhan adalah milik gereja lokal Anda. Apapun yang dipersembahkan dalam pertemuan FGBMFA harus di luar perpuluhan Anda. Tuduhan tentang uang itu benar-benar ironis bila itu dikatakan oleh gereja sendiri, karena selama tahun pertama itu, kami tidak menerima donasi sedikit pun. Bulan Agustus tiba, September. Kami melanjutkan meeting. Mengadakan pertemuan setiap Sabtu pagi di Clifton. Dan kelompok kecil pria yang sama yang datang. Menurut saya alasan mereka datang adalah lebih pada karena mereka loyal pada saya. Di bulan Oktober, ulang tahun pertama FGBMFA datang. Dan tak satu pun orang yang memiliki cukup keinginan untuk membuka chapter di kota yang lain. Jika Tuhan di dalamnya, Dia memberkatinya, bukankah begitu? Istriku Rose dengan penuh kasih menanyakannya padaku. Pada bulan Desember, dan kau tidak dapat berkata bahwa fellowship diberkati. Dia benar. Jadi, beberapa hari kemudian, saya mengatakan pada Tommy Hicks, tamu di rumah saya. Besok pagi adalah meeting terakhir dari Full Gospel Businessman Fellowship. Hari itu adalah Jumat, 26 Desember tahun 1952. Sekarang, disinilah poin yang ingin saya tekankan. Setelah 14 bulan pertemuan, perjalanan ribuan min, pulsa telepon, surat-surat, sarapan pagi gratis, iklan bagi orang, untuk menghadiri pertemuan tersebut, 100% dari energi saya. Full Gospel Businessman Fellowship sepertinya mate. Pertemuan Sabtu pagi kami yang sebelumnya, yang diadakan 20 Desember. Akhirnya, dihadiri berkurang 6 orang dari jumlah saat saya memulai fellowship 14 bulan sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat sebuah perbedaan. Bukan rencana yang cermat, bujukan, bahkan upaya pribadi untuk melahirkan fellowship. Dan hari ini, tidak satu pun organisasi, uang ataupun usaha seorang pun yang dapat mempertahankannya. Hanya Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya mampu membuat fellowship hidup dan bergairah. Pada Jumat malam yang sepi itu, sebelum tengah malam, saya katakan pada Tommy dan istri saya Rose, Saya akan pergi ke ruang tengah untuk berlutut sampai saya mendengarkan sesuatu dari Tuhan mengenai hal ini. saat saya berjalan di ruangan tengah hal itu terjadi. Udara di sekeliling saya menjadi berat, menekanku, sehingga saya jatuh berlutut, dan wajah saya jatuh tertelungkup di lantai. Saya tahu Roh Tuhan memenuhiku, getarannya terasa memenuhi ruangan dalam bentuk gelombang kuasa. Waktu berhenti. Semuanya menghilang, dan saya mendengar suaranya. Demos, apakah engkau akan meragukan kuasaku? 7 kata ajaib yang segera membuatku sadar apa yang telah kulakukan selama 14 bulan terakhir ini. Saya menganggap seakan kekuatankulah harapan dari fellowship. Betapa bodohnya saya. Tidak ada seorang pun yang bisa ataupun membuat perbedaan dalam kekekalan kecuali itu digerakkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya menangis terseduh-seduh. Dia melanjutkan. Akulah satu-satunya, Demos. Yang bisa membuka pintu-pintu, akulah satu-satunya yang dapat menghilangkan balok dari mata yang tidak bisa melihatnya. Di bulan-bulan sebelumnya, saya terus mencari orang-orang untuk sebuah jawaban. Setiap saat saya bertemu dengan pengusaha yang lain atau pejabat politik, saya selalu berpikir bahwa orang ini dapat membantuku membangun fellowship. Tuhan dengan jalannya yang penuh kasih sekali lagi mengingatkan pada saya bahwa Dialah satu-satunya sumber bagi kita. Aku mengerti Tuhan Yesus, dan aku berterima kasih. Dan sekarang, Dia melanjutkan. Aku juga akan membuatmu melihat dengan jelas. Bersamaan dengan itu, Tuhan menarik saya untuk bangkit berdiri. Kekuatan yang tadinya menekanku terlungkup di lantai sekarang mendorongku naik. Saat itu, Rose masuk ke dalam ruangan. Tidak mengatakan apa-apa, tapi berjalan menuju organ Hammond kami dan mulai memainkannya. Musik mengalir, dan di sekitarku perlahan menjadi terang benderang.
ruangan kami terlihat seperti menghilang. Kemudian, saya mendapati diriku sedang tengadah memandang langit, langit yang terang seperti siang walaupun saat itu di luar adalah malam hari. Berapa lama Ross memainkan musil? Berapa lama saya menengadah ke langit? Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba Ross berhenti bermain dan mulai berdoa dalam bahasa roh. Sebuah pesan yang indah meluncur dari mulutnya. Anakku, aku mengenalmu sebelum engkau dilahirkan. Aku telah menuntunmu di setiap langkah jalan hidupmu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu tujuan dari hidupmu. Selagi Ross berkata-kata, saya merasa seperti diangkat, meninggalkan tubuh saya, naik ke atas meninggalkan ruangan kami. Di bawah saya bisa melihat atap-atap rumah di daunai pegunungan San Bernardino dan pantai Samudera Pasifik. Saya berada tinggi di atas bumi dan bisa melihat seluruh negeri mulai dari barat sampai ke timur. Saya melihat orang-orang di bumi. Berjuta-juta banyaknya. Berdiri berdamping-dampingan. Dan saya dapat melihat ribuan wajah-wajah dengan jelas. Apa yang saya lihat membuat saya takut. Wajah-wajah mereka kaku, tanpa kehidupan, menyedihkan. Walaupun orang-orang ini berdiri berdampingan sangat dekat satu dengan yang lainnya, sampai berdempetan, tidak ada kontak di antara mereka. Mereka sendirian, tangan mereka terbelenggu oleh rantai, kepala mereka kaku, mata mereka kosong menatap ke depan, tidak berkedip, tidak melihat. Mereka dingin seperti es dalam sebuah badai salju. Kengerian mencekam saya, tiba-tiba saya menyadari bahwa mereka mati. Lalu, penglihatan itu berubah. Apakah bumi yang berputar? Ataukah saya yang terbang mengelilinginya? Saya tidak tahu. Tapi sekarang, di bawahku terbentang benua Amerika Selatan. Kemudian terlihat benua Afrika, Eropa, dan Asia. Sekali lagi wajah-wajah itu muncul, dan semuanya tetap sama. Wajah-wajah dari orang berkulit coklat, kulit hitam, dan berkulit putih. Setiap orang kaku, sedih, dan setiap mereka terikat dalam belenggu rantai, terkunci dalam kematian. Tuhan, saya menangis. Ada apa dengan mereka? Tuhan, tolong mereka. Saya baru tahu kemudian, setelah kejadian ini, Ross bercerita bahwa saat itu saya diam saja tak berkata-kata. Tapi saat dalam penglihatan itu, saya menangis terseduh-seduh dan menjerit dengan keras. Tiba-tiba Ross mulai berbicara, secara manusia. Tentu saja, ia tidak mungkin tahu apa yang sedang saya lihat. Tapi ia berkata, Anakku, apa yang kau lihat selanjutnya akan segera terjadi. bumi itu kemudian berputar lagi, atau saya yang mengitarinya untuk kedua kalinya. Di bawahku lagi ada berjuta-juta orang yang kulihat tadi. Tapi kali ini sangat berbeda. Netes tersebut telah meleleh. Rantai-rantai mereka telah patah. Memata mereka bersinar sukacita, tangan yang tadinya terbelenggu, sekarang bebas, dan kini tangan-tangan itu terangkat ke surga. Setiap mereka yang tadinya terisolasi, setiap orang terkurung dalam penjaranya masing-masing, menjadi tidak lagi sendirian, tapi terhubung dalam sebuah jalinan komunitas yang saling mengasihi dan saling menghormati. Asia, Afrika, Amerika, di semua tempat kematian telah berubah menjadi kehidupan. Rantai-rantai yang membelenggu telah dipatahkan. Dan kemudian, penglihatan itu berakhir. Saat itu pukul 3.30 subuh. Saat saya menjelaskan penglihatan itu pada Roh, ia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Oh, Demos, tidakkah kau lihat? Dia menunjukkan pada kita bahwa fellowship harus terus berjalan. Pagi harinya Miner Aganbright yang pada minggu lalu baru saja menasehatkan saya agar fellowship dibubarkan saja. Memberikan saya cek untuk fellowship yang bernilai $1.000. Kataku, tapi Miner, minggu lalu kau bahkan berpendapat bahwa organisasi ini bahkan tidak berharga 5 sai. Minggu lalu adalah minggu lalu, ujar Miner. Demos, aku bangun lebih awal pagi ini, dan aku mendengar sebuah suara. Itu adalah suara Tuhan. Aku tahu itu Tuhan, dia berkata. Pekerjaan ini akan pergi ke seluruh dunia, dan kau yang harus pertama menyumbang.
Saya terkejut semua kerja keras saya tidak menghasilkan donasi apapun di sepanjang tahun ini, tapi melalui kuasa Roh Kudus saya sekarang menatap selembar cek senilai $1.000 dengan rasa tidak percaya. Kemudian, seseorang lain mendekati saya lagi. Mr. Shakarian, Ia berkata, nama saya Thomas Nickel. Sesuatu terjadi padaku tadi malam, di mana aku pikir kau akan tertarik untuk mendengarnya. Tengah malam, setelah pulang dari pekerjaan percetakannya, tepat tengah malam saat penglihatan dari Tuhan itu juga. Mulai terjadi padaku, Roh Kudus membangunkannya dan berkata, naik mobilmu dan pergilah ke Los Angeles untuk pertemuan Sabtu pagi, pertemuan kelompok yang pernah kau hadiri sekali itu. Watsonville, sebuah kota di Santa Cruz County, California, yaitu sejauh 400 milan dari utara Los Angeles. Ia mengemudi sepanjang malam secepatnya untuk dapat mengejar meeting pada hari itu, dan di sini sekarang ia berdiri di depan saya, Tuan Nekan. Memberitahu saya bahwa ia ada di sini adalah untuk menyerahkan percetakan saya dan pelayanan saya. Percetakanmu? Untuk membuat majalah. Ujar Nekan. Kau tahu, apa yang Roh Kudus terus beritahukan padaku adalah, fellowship ini harus pergi ke seluruh dunia, tapi itu tidak dapat berjalan tanpa suara, majalah Voice. Pertemuan pagi itu adalah pertemuan paling bersukacita selama yang pernah kami rasakan. Sebelum pertemuan berakhir, Thomas Nickel ditunjuk sebagai editor dan penerbit sebuah majalah yang bernama Full Gospel Businessman Voice. Padahal sehari sebelumnya, sudah sangat jelas bahwa fellowship telah berakhir. Sekarang, kami memiliki $1.000 di kas dan sebuah majalah. Saya berkata pada Ross, aku tidak sabar melihat apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Kau lihat, fellowship tidak bertumbuh karena kemampuan saya akar kerohanian kami dan kekuatan kami datang hanya dari satu sumber, dan itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Tanpa urapan dan kuasa Tuhan, fellowship telah lama mati. Musim panas tahun 1953 kami telah memiliki 9 chapter dan merencanakan konvensi nasional pertama di bulan Oktober tepat 2 tahun setelah pertemuan pertama di Clifton Cafeteria. 600 orang muncul pada konvensi pertama itu. Hari ini, sebuah konvensi nasional bisa dihadiri sekitar 10.000 orang. Pertemuan Sabtu di Clifton secara bersamaan telah berkembang pesat hingga tidak dapat lagi ditampung. Ruangan atas yang hanya berkapasitas maksimal 400 orang dipaksa menampung 6-700 orang pria di setiap pertemuannya. Perkembangan ini bukan karena Demos Shakarian mendadak menjadi pengkhotbah yang hebat atau seorang motivator ulung. Fellowship ini bertumbuh karena saya terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Ketika Tuhan meletakkan di hati saya untuk mendorong para pria untuk memulai sebuah chapter di kota lokal mereka sendiri, saya mematuhinya. Roh Kudus sepertinya berkata, aku tidak mau sebuah organisasi besar yang terpusat. Datanglah bersama-sama dalam acara sebagai sebuah kelompok yang saling memberi inspirasi dan saling menguatkan untuk menjadi terang yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi dalam hari-harimu, dalam sepanjang tahun, aku ingin engkau kecil, lokal, dan peka terhadap aku. Aku tidak ingin penyeragaman. Aku tidak akan membuat 2 orang atau 2 tempat menjadi sama. Berikan aku tempat untuk keragamanku yang tanpa batas. Jadi, pertemuan Clifton menjadi 4 kelompok. Lalu 5 kemudian menjadi 10 chapter tersebar di seluruh Los Angeles. Pada tahun 1982, ada 60 chapter di Los Angeles saja dan 3.000 chapter di seluruh dunia. Beberapa chapter ada yang demonstratif, ada juga yang terbatas. Ada yang menekankan pada pengajaran yang lain pada penyembuhan, penginjilan, dan pelayanan kaum muda. Tapi tidak ada satupun chapter yang dapat eksis tanpa tahun pertama pergumulan tersebut atau tanpa kuasa dari Tuhan. Sebuah pola luar biasa dari Tuhan mulai terbentuk. 1. Tuhan tidak memerlukan orang banyak untuk melakukan pekerjaannya. Ia hanya membutuhkan iman.
Dari beberapa orang di setiap tempat. 2. Tuhan tidak melihat keadaan dan kursi-kursi yang kosong dalam pertemuan. Tuhan hanya melihat pada siapa yang datang. Dia mencari bejana yang mau terbuka, yang ingin memuliakan Dia, dan mencari kehendaknya. 3. Setiap chapter dan setiap pertemuan berbeda-beda. Biarkan Roh Kudus yang mengendalikan pertemuan tersebut. Terbukalah pada Roh Kudus. Dari waktu ke waktu, Tuhan sepertinya berbicara kepada kami. Jangan khawatir pada jumlah, aku akan menemukan orang yang kuingini, dimanapun mereka berada, dan aku akan membawa mereka kepadamu. Lakukan bagianmu dengan iman yang penuh dan berikan sisanya padaku. Dari awal yang begitu sederhana, dan melalui kuasa Tuhan, AJFGBMFA menjadi bejana yang diurapi. Saya telah melihat contohnya, bagaimana transformasi Roh Kudus pada jemaat Lutheran, Presbyterian, Baptis, Metodis, Katolik Roma, dan Episkopal merasakan roh yang merebak ke seluruh gereja seluruh denominasi. Tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin engkau tahu bahwa kita masih belum melihat apa-apa. Saat ini, kita adalah pelayanan terbesar dari jenis ini di dunia. Visi yang Tuhan bukakan padaku di tahun 1952 telah digenapi, tapi itu belum berakhir. Tuhan masih menunjukkan padaku orang-orang kesepian yang dirantai. Mari kita singkirkan penutup mata kita. Bahkan di dalam fellowship kita hari ini pun, masih ada laki-laki dan wanita yang merasakan kesepian, dan masih terbelenggu oleh rantai-rantai spiritual yang tak terlihat. Di seluruh dunia, depresi, bunuh diri, pengasingan tetap menjadi masalah utama. Pekerjaan kita belum berakhir, ini baru dimulai. Visi kita bukan di masa lalu tapi ada di masa depan. 2,5 miliar orang di dunia belum pernah mendengar nama Yesus Kristus sekalipun. Kita belum selesai dengarkan saya akan hal ini. Tuhan menyingkapkan hal ini secara jelas padaku sekarang sama jelasnya yang Dia perlihatkan padaku pada awal visi tahun 1952. Malah Jehovah sedang mempersiapkan sebuah gelombang baru kebangunan rohani di seluruh dunia saat ini. Dan Dia mau Anda juga siap untuk terlibat dalam rencananya. Bagian 2. Gelombang baru kebangunan rohani. FGBMFI sekarang ada di seluruh dunia. Sekarang ada chapter-chapter di 93 negara. Lebih dari 70 juta orang Katolik sekarang berbahasa roh, dan akar manifestasi spiritual itu, bila kita telusuri kembali, akan membawa kita kembali pada sebuah chapter di South Bend, Indiana chapter. Pada suatu konvensi karismatik di New Orleans yang baru-baru ini, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh semua aliran dan gerakan karismatik yang besar dari seluruh dunia. Mereka mengenalkan saya dengan sebuah pernyataan yang indah. Dalam presentasi tersebut, pernyataan itu disebutkan mereka bahwa Full Gospel Businessman telah menjadi jalur dan perintis kegerakan karismatik di seluruh dunia. Saat saya menerima kehormatan itu, atas nama seluruh anggota FGBMFI saya menanyakan pertanyaan ini pada konvensi tersebut. Siapa yang ingin mengetahui gelombang yang baru? Semua orang melambaikan tangannya, kelihatan ingin sekali mendengarkan tentang gelombang baru itu. Lalu saya membagikan yang ada di hatiku. Apa yang Tuhan telah katakan padaku, yaitu, Aku melihat gelombang baru dari kekudusan. ruangan itu mendadak hening. Kekudusan bukanlah bahasan yang populer, walaupun itu di lingkup yang religius. Saya berkata, Aku melihat gelombang baru dari pertobatan. kau bisa melihat para pria ini bergeliat di tempat duduk mereka. Pertobatan bagus untuk misi, saya bisa membayangkan mereka berpikir. Tapi kami ini kan adalah para pemimpin rohani. Tapi Tuhan menyuruh saya membagikan apa yang Dia taruh di hatiku. Jadi saya melanjutkannya. Aku melihat sebuah masa di mana Tuhan memisahkan kita dan melepaskan pencurahan yang baru dari kuasa Roh Kudus-Nya. Ini waktunya untuk membuat iblis lebih babak belur lagi. Aku mengatakan kepadamu, Yesus begitu nyata kepadaku hari ini dari waktu yang sudah-sudah. Sekarang saya mendapatkan reaksi.
Orang banyak itu bangkit berdiri memuji menyembah Tuhan. Dan pertemuan itu berakhir. Kemudian, saya menyadari bahwa para pria dan wanita menghormati kami karena apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, dan saya memuji Tuhan karena hal itu. Saya bersyukur untuk setiap pria, wanita, dan anak-anak yang entah bagaimana tersentuh oleh kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, dan karunia keselamatan melalui fellowship ini. Tapi di masa ini, dan di saat ini, itu belumlah cukup. Ini waktunya bagi kita untuk mengalihkan pandangan kita dari masa lalu. Sekarang waktunya kita berhenti membicarakan bagaimana kita telah mencapainya dan mulai berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan akan apa yang ingin Dia kerjakan sekarang dan apa yang ingin Dia kerjakan di masa depan. Saat Yakub berdoa di padang gurun, ia tertidur dengan menggunakan batu sebagai bantalnya. Lalu Tuhan memberikannya sebuah penglihatan. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan lihatlah, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring ini, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah, timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta keturunanmu semua kaum di muka bumi, akan mendapat berkat. Kejadian 28 ayat 12-14. Yakub mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan yang berkuasa dan mengubahkan kehidupannya, bukan melalui kekuatannya sendiri. Yakub menerima pengurapan Tuhan untuk menggenapi visi dalam hidupnya. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Yakub untuk mempercepat visi itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Ketika Yakub bekerja untuk Laban, mungkin dia adalah majikan yang paling tidak adil yang tercatat dalam Alkitab. Namun Tuhan menunjukkan bahwa Yakublah yang justru menang dan makmur. Yakub mengatakan pada Rahel dan Lea suatu hari, Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Kejadian 31 ayat 7-9. lihat, tidak peduli pada apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Akan tetapi rencana Tuhanlah yang akan tergenapi. Dalam banyak hal, saya merasa hidupku seperti Yakub. Tuhan telah memberikan penglihatan ratusan juta wajah wajar dan mengatakan padaku, semua keluarga di bumi akan menjadi diberkati melalui pelayanan FGBMFI di masa akhir ini. Dan apa yang Tuhan telah kerjakan tidak diragukan lagi, sungguh-sungguh ajaib. Sekitar 70 juta orang Katolik yang penuh dengan roh, semua dipenuhi oleh roh dan berbicara dalam bahasa lidah. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Dia telah memakai FGBMFI sebagai benih rohani untuk mujizat ini. Tapi kita juga perlu menghadapi sebuah realitas yang kejam. 70 juta orang Katolik yang dipenuhi roh hanya merupakan 1,5% dari populasi dunia. Seperti Yakub, Tuhan menunjukkan padaku dunia bukan 1,5% darinya. Visi ini baru dimulai. Sekarang, coba kita lihat sebuah kebenaran rohani dari penglihatan Yakub. Ia tidak dapat menggenapinya sendirian. Tuhan mengirimkan malaikat naik turun. Melalui tangga surga ke pelayanan mereka, Tuhan mengirimkan malaikat untuk mengubah kambing domba Laban dari berbintik menjadi bercoreng-coreng. Hari ini, rohnya sekali lagi bergerak dalam cara yang ajaib. Tangga yang dilihat oleh Yakub sekarang telah diganti oleh salib Yesus Kristus. Tapi salib kayu itu tetap terbentang sampai ke surga. Tuhan sekali lagi sedang mengirimkan para malaikat pelayannya naik turun melalui salib itu untuk memampukan kita menyelesaikan tujuannya di masa akhir ini.
Gelombang baru kebangunan rohani segera tiba. Tuhan mengatakan pada saya, Demos, persiapkanlah orang-orangku. Aku akan mengirimkan tanda yang besar, keajaiban yang besar. Mujizat yang besar atas bumi ini. Jadi persiapkanlah mereka. Tuhan telah banyak melakukan kuasa dan mujizat dalam hidup saya sebelumnya. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa kuasa dan mujizat yang akhir-akhir ini saya lihat belum pernah terjadi sepanjang hidupku. Tuhan tidak akan menunggu semenit pun. Apa yang ingin Dia lakukan, akan Dia lakukan sekarang. Dalam suatu perjalanan saya kembali dari Asia, saya melihat berjuta-juta orang masih dalam belenggu iblis. Mereka adalah bagian dari 2,5 miliar orang di dunia yang belum mendengar Injil Kristus. Memikirkan tentang 2,5 miliar jiwa akan pergi ke neraka membuatku menangis. Saya berdoa, Tuhan, kapan Engkau akan bergerak? Kapan Engkau akan melakukan sesuatu? Saat saya berdoa, Dia berkata, Anakku, aku menunggumu. menungguku Tuhan? Jawabku, aku tidak mengerti. Bagaimana Engkau bisa menungguku? Saya mengira bahwa saya telah melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Jadi pernyataan Tuhan itu sungguh menggoncang roh saya. Kelihatannya tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Anakku, aku telah memberikan diriku padamu, aku telah memberikan engkau otoritasku, aku telah memberikan engkau kemampuanku, aku telah memberikan semua apa yang dapat aku berikan. Aku tidak dapat memberikanmu apa-apa lagi, pergilah. Dan lakukanlah. Jadi sesungguhnya itulah semua yang perlu saya dengar. Kemudian, saya mulai untuk berdoa. Selama 2 tahun saya menangis. Siang dan malam. Meminta Tuhan untuk melepaskan rohnya seperti yang Dia telah lakukan di hari-hari Clifton Cafeteria. Gedung itu begitu penuh sampai petugas pemadam kebakaran datang dan meminta untuk membatalkan pertemuan-pertemuan itu karena terlalu banyak orang yang datang ke lantai atas itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini, orang-orang perlu diberitahukan tentang realitas Yesus. Pria dan wanita masih kesepian terikat rantai spiritual. Mereka lapar akan makanan yang tidak pernah mereka rasakan. Mereka kehausan akan air hidup yang tidak pernah mereka alami. Saudaraku yang terkasih, mereka sedang mencari satu pengalaman bersama Tuhan. Dan ketahuilah, Dia memiliki persediaan yang tidak ada batasnya atas makan air. Pakai ain, belas kasihan, dan cinta. Dia tidak mencari kemampuan atau kepintaran kita, organisasi dunia kita, atau metode kita sebagai pendekatan untuk memenangkan dunia. Dia hanya membutuhkan kesungguhan kita untuk mendengar dan mematuhi kehendak-Nya Roh Kudus yang akan menyediakan selebihnya. Itulah akar kerohanian yang meluncurkan fellowship, dan itulah kebenaran rohani yang akan membawa kita ke masa depan. Saat Musa mendapat visi untuk memimpin anak-anak Israel keluar dari Mesir, dia berdiri di dekat semak yang terbakar. Di tanah yang kudus, Tuhan berkata kepada Musa, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Musa bereaksi pada tantangan itu, sama seperti saya bereaksi di ruangan tamu di rumahku. Saat wajah jatuh terlungkup saat ada di hadirat Tuhan. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Tuhan coba meyakinkan Musa. Menyuruhnya dengan cara yang tepat. Untuk pergi pada orang Israel dengan jabatan yang baru. Tapi Musa menolaknya. Saat itu Tuhan menghadirkan dirinya dengan semak yang terbakar dengan ajaib. Tapi itu belum cukup. Musa masih menginginkan tanda lebih lagi. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pandai berbicara. Jadi apakah Tuhan bisa membantunya? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Ya, meskipun ia marah, Tuhan masih memberikan kesempatan Musa dan Harun untuk melayaninya sebagai juru bicara. Akhirnya Musa menyadari bahwa ia memiliki amunisi yang cukup dan melangkah maju untuk mematuhi Tuhan. Apakah Anda melihat apa yang dibuat Tuhan agar Musa bisa patuh?
Saya harus mengakui pada Anda bahwa saya juga menggunakan alasan yang sama saat Tuhan menantangku beberapa tahun terakhir ini untuk meningkatkan dan memperkuat pelayananku sebagai pemimpin rohani dalam gelombang baru kebangunan rohani. Tapi Tuhan, aku mulai tua. Musa waktu itu 80 tahun dan Harun 83 tahun saat aku memakai mereka. Tapi Tuhan, tidak ada yang akan percaya kalau visi itu baru akan digenapi. Para pemimpin karismatik seluruh dunia melihat bahwa FGBMFA telah kuat terorganisasi dan lengkap. Demos, anakku, kita baru saja mulai. Akhirnya, seperti Musa, saya berkata, aku mengerti, aku menyerah, dan aku patuh. Hari ini adalah hari ini. Hari ini adalah saatnya. Kemarin telah berakhir. Semua yang telah ada sebelumnya telah lewat, dan semua yang akan datang tergantung pada satu-satunya kepatuhan kita pada Tuhan. Dasarnya telah siap. Saya telah siap. Kita telah memiliki ratusan ribu pekerja profesional di seluruh dunia yang telah disiapkan. Siap untuk diluncurkan. Sekarang saatnya untuk bergerak. Ayo ikutlah saya pergi ke tanah yang dijanjikan. Sekarang waktunya bagi kita untuk pergi ke rumah sakit, menumpangkan tangan pada orang sakit, dan biarkan Tuhan melakukan mujizat, dan buat semua tempat tidur di rumah sakit menjadi kosong. Itu adalah bagian dari visi yang belum tergenapi, itu adalah bagian dari gelombang baru dari kemuliaan Tuhan. Gelombang baru yang akan mengalir ke seluruh bumi. Fakta bahwa saya hidup dan berjalan berkeliling adalah suatu keajaiban. Tapi itu belum cukup. Saya harus terus maju dan berdoa bagi orang lain. Dan biarkan mereka menerima kuasa Tuhan. Mandat dari Tuhan, agar kita mematahkan rantai-rantai yang membelenggu dunia ini. Mandat kita adalah menghancurkan isolasi dari kesepian, dan menghubungkan dunia ini kepada Tuhan. Begitu banyak yang memiliki tangan yang baik dan kaki yang baik, tapi hanya duduk menunggu Tuhan memberkati mereka. Ini waktunya untuk berdiri. Biarkan kuasa Tuhan mengalir padamu dan bangkitkan dunia yang mati ini dengan pesan firman dan bukti kuasa Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sungguh benar-benar ada dan nyata. Dia hidup. Dia mengurapi hidup kita hari ini saat ini. Saya melihat lebih banyak mukjizat beberapa minggu terakhir ini daripada yang pernah saya lihat selama ini. Dan bagaimana gelombang kebangunan rohani yang baru ini digenapi. Melalui kuasa Tuhan. Melalui kuasa Tuhan. Melalui kuasa Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat membuatnya terjadi. Selama 14 bulan, saya dengan susah payah berusaha membuat FGBMFIA berjalan. Melalui usahaku sendiri. Baru setelah saya jatuh dengan wajah tertelungkup pada Tuhan dalam dual fellowship menerima kehidupan, Tuhan mengambil alih. Dan dalam 24 jam dia menyelesaikan jauh lebih banyak daripada yang saya lakukan selama 14 bulan. Kekuatan rohani kita, kebangunan rohani kita, dimulai dan diakhiri dengan doa Tuhan memanggil kita pada akar kerohanian kita yang awal. Awalnya kita memulai, dan inti dari semua akar kerohanian awal itu adalah doa. Kita tidak melihat masa lalu untuk melihat prestasi pencapaian yang kita lakukan, tapi untuk meneguhkan akar kerohanian kita. Doa dan puasa di chapter lokalmu. Doa dan puasa untuk mencari kehendak Tuhan di hidup pribadimu, biar Roh Kudus yang menunjukkan pada hatimu. Langkah baru yang harus kau ambil di bidangmu. Carilah Tuhan di tengah malam. Sebagai pemimpin rohanimu. Itulah yang Tuhan tuntut. Untuk saya perbuat, saya mencari wajah Tuhan tertelungkup di tengah malam. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Carilah Tuhan untuk hidupmu, dan dia akan datang. Panggillah Tuhan untuk melepaskan gelombang baru kebangunan rohani dalam hidupmu pribadi. Dalam chaptermu sendiri, dalam konvensimu sendiri, dan dalam setiap meeting. Beri waktu untuk Tuhan.
Beri waktu untuk Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan. Tunggu akan suaranya dalam kehidupanmu dan saat kau mendengarnya. Bertindak. Pergi. Lakukan. Full Gospel Businessman Fellowship International. Jangan pernah menjadi hanya sekedar sebuah klub yang lain. Meeting yang lain. Organisasi yang lain. Demos Syakarian tidak akan pernah puas untuk berjalan pada pencapaian di masa lalu untuk dihormati terhadap apa yang telah dicapai. Begitu banyak pekerjaan yang tertinggal yang harus kita lakukan. Demos Syakarian menaruh pandangannya pada masa depan. Aku ingin Anda bergabung denganku. Cari Tuhan. Patuhi kehendaknya dan engkau juga akan mengalami pengalaman sebuah gerakan yang segar dari Roh Kudus. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk membunuh anaknya Ishak, sebagai korban dia mau untuk patuh. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham mengenal suara Tuhan mendengarnya, dan mau mematuhinya. Tidak peduli berapapun harganya, hasilnya. Tuhan menghormati kepatuhan Abraham dengan memberikan visi dari surga. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saat saya mempelajari bagian ini, Roh Kudus menunjukkan di hatiku bagaimana Tuhan memakai saya seperti Dia memakai Abraham. Dia melahirkan sebuah visi di hatiku, dan selama 14 bulan, saya mematuhi panggilannya, walaupun kelihatannya seluruh kerja kerasku tidak ada buahnya, bulan demi bulan. Visi FGB MFI seperti mati, tapi saya mengetahui suara Tuhan. Jadi saya terus mematuhinya. Akhirnya Tuhan campur tangan. Secara ajaib Dia memberikan penglihatan akan kuasa dari Roh Kudusnya, dan dalam waktu 24 jam Tuhan menyelesaikan lebih banyak daripada yang saya lakukan selama 14 bulan. Tuhan menghargai ketata dan Dia menghargai visinya. Tuhan menunjukkan pada Abraham bintang-bintang dan mengatakan kepadanya bahwa seluruh bangsa di bumi akan diberkati oleh keturunannya, dan visi ini telah digenapi saat Tuhan menunjukkan pada saya ratusan juta wajah dari seluruh dunia bersukacita dalam kasih dan penghormatan pada Yang Maha Tinggi. Saya mengetahui kemudian, dan saya mengetahuinya sekarang, bahwa itu pasti tergenapi. Tapi visi itu baru saja akan dimulai. Ini belum berakhir. Itu baru saja mulai disingkapkan. Suatu gelombang baru kebangunan rohani sedang menyapu bumi. Dan itu sedang terjadi sekarang. Bagian 3, visi yang dipertajam. Kegerakan yang segar dari Roh Kudus ada atas kita, tapi ada urapan yang lebih besar lagi dari kuasa Roh Kudus masih akan datang. Langkah demi langkah di bulan mendatang, saya akan membagi kepada Anda tentang kegerakan kemuliaan Tuhan untuk orang-orang yang dipersiapkannya. Masih begitu banyak lagi yang ingin kuberitahukan padamu, tetapi Tuhan tidak mengizinkan saya untuk mengungkapkannya saat ini. Engkau pertama sekali harus mengizinkan Roh Kudus mengajari engkau mengenai akar kerohanian kita. Engkau harus mempersiapkan dirimu sendiri untuk pertajaman visi melalui peningkatan 2 setiap hari puasa dan menyediakan waktu untuk Tuhan untuk mencari suaranya. Para pria, kita butuh kuasa Roh Kudus di dalam setiap chapter. Undanglah Roh Kudus untuk datang, maka Ia akan datang. Konvensi harus lebih terbuka pada aliran yang dari Tuhan. Tuhanlah yang dapat mengubah dunia kita. Semua yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita sendiri untuk melayani sebagai bejana milik Tuhan. Bergabunglah dengan saya. Bergabunglah dengan saya. Bergabunglah dengan saya. Bergabunglah dalam menjangkau keluar untuk Tuhan. Bersama kita akan mengalami sebuah gelombang baru kebangunan rohani. Ingatlah, Tuhanlah satu-satunya yang memberikan pengurapannya. Jika kita ada di bawah urapan-Nya dan di bawah kuasa Roh Kudus-Nya, maka tidak satu pun yang dapat menghentikan kita. Tidak ada dunia yang terlalu besar
sehingga kita tidak dapat menghubungkan orang-orang melalui kasih dari Yesus Kristus. Tidak ada rantai yang terlalu tebal yang tidak dapat kita putuskan untuk mereka yang terbelenggu dan tertawan. Itulah visi yang Tuhan berikan pada saya, dan visi itu masih akan digenapi. Visi itu belum selesai. Visi itu menjadi semakin dipertajam. Saat malaikat Tuhan menampakkan dirinya pada Maria, dan mengatakan padanya bahwa ia akan menjadi ibunya Tuhan dan ia akan mengandung. Bukan karena seorang pria, Maria menanyakan, bagaimana itu mungkin terjadi? Menjawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. hal yang sama terjadi pada visi kita hari ini. Tuhan menunjukkan pada saya sebuah dunia yang dibebaskan, sebuah dunia di mana pria dan wanita tidak lagi sendirian. Tetapi mereka semuanya dipersatukan dalam kasih Yesus Kristus. Tangan terangkat ke atas, memuji dan menyembah Dia. Dan mungkin Anda berkata, tapi Demos, bagaimana mungkin? FGBMFI adalah sebuah ide yang baik dan Tuhan memberkatinya. Tapi seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Semua keluarga yang ada di seluruh dunia. Bukan 1,5%, tapi semua orang. Roh Kudus akan turun atas kita. Dan kuasa dari tempat Maha Tinggi akan menghancurkan semua tembok, mematahkan semua rantai, dan memenuhi setiap kebutuhan. Saya tahu bagaimana wajah seorang berdosa. Tanpa harapan, sendirian, sedingin es, menatap kosong ke langit. Tuhan menunjukkan pada saya jiwa para pria yang tragis ini. Dan itu kesepian. Sebuah tempat yang gelap bahkan dalam kehidupan mereka mati. Saya sudah ke pemakaman di mana saya melihat orang-orang tanpa harapan. Para janda yang putus asa dan dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam karena orang yang mereka kasihi telah pergi. Dan mereka tidak memiliki harapan. Mereka sendirian. Tetapi Yesus pergi ke dunia orang mati agar dunia beroleh hidup. Ia membawa cahaya untuk dunia yang gelap. Yesus adalah bintang fajar yang menerangi dunia kita yang gelap. Dalam visiku yang asli, Tuhan tidak menunjukkan kepada saya suatu kantor pusat chapter yang besar yang mendunia. Jangan salah mengerti maksud saya bersyukur dengan adanya bangunan kita memerlukan itu, dan Tuhan pasti menyediakannya. Tapi biarlah jujur dengan setiap kita, bahwa bangunan yang bagus bukanlah visi yang diberikan Tuhan pada saya. Membangun bangunan tidaklah menggenapi visi. Itu adalah hal sederhana yang akan disediakan untuk kita dibanding dengan alat lain untuk melayani visi itu. Dalam visiku yang asli, Tuhan tidak menunjukkan chapter-chapter. Dan sekali lagi jangan salah mengerti maksud saya. Chapters telah disediakan pada kita dengan cara yang lain untuk menjangkau dalam komunitas dengan menyampaikan pesan-pesan dari Yesus Kristus. Chapter telah terbukti menjadi alat yang diurapi untuk pelayanan bagi komunitas lokal. Tapi saudaraku yang terkasih, visi yang kulihat adalah orang-orang. Visi itu adalah bagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup. Visi itu adalah bagaimana Tuhan menghancurkan rantai-rantai dari iblis dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Pria dan wanita yang sedingin menjadi hidup dan secara ajaib terhubung dalam pujian dan penyembahan pada Tuhan melalui kuasa Yesus Kristus. Itulah visi tersebut, dan visi itu semakin dipertajam. Mari kita arahkan kembali pandangan kita pada Yesus. Dia adalah sumber dari kuasa kita. Dia adalah sumber dari kekuatan kita. Dan melalui Dia, jangan pernah meragukan sedetik pun bahwa kita akan membawa terang ke tempat yang gelap, lembab, dunia yang kesepian. Bersama, marilah kita sekarang bersatu di dalam Roh. Saya telah menulis doa ini di bawah pengurapan Roh Kudus sebagai poin penghubung spiritual kita kepada gelombang kebangkitan rohani yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus telah menyaksikan kebenaran rohani dari buku ini dan realitas yang penuh dari visi FGBMFA. Sekarang, sebagai penutup, saya meminta Anda untuk mulai bersiap-siap untuk masa depan dengan mengatakan doa ini.
Katakan keras-keras kepada Tuhan kita yang Maha Tinggi hari ini. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas semua yang telah Kau perbuat melalui kehidupan kami dan melalui pelayanan di fellowship, tetapi apapun yang telah kami capai di masa lalu. Sekarang kami tahu bahwa itu hanyalah cahaya yang redup, sebagian kecil dari masa depan yang masih harus dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami telah siap dan mau melayani. Tuhan, kami telah siap dan mau melayani. Kami mau untuk berdoa, berpuasa dan mencari kehendak-Mu dalam kehidupan kami, tidak peduli berapapun harganya. Kau adalah Tuhan, Kau adalah pemilik kehidupan kami, dan hanya padamu kami mengabdi, Bapa di sorga. Ampuni kami jika seringkali mata kami hanya tertuju pada manusia, pada chapter, atau pada bangunan. Kami meminta agar Engkau membantu kami untuk tertuju hanya padamu dan kehendak-Mu untuk kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hanya padamu harapan kami, dan tanpa kuasa dari Roh Kudus, apapun yang kami lakukan tidak akan dapat menyelamatkan satu jiwa pun yang terkurung. Tuhan, kami meminta agar Kau memakai kami sebagai bejana untuk menggenapi visi-Mu. Izinkan kami untuk melayani mereka yang sendirian, mampukan kami untuk menghancurkan belenggu dari dosa dari kehidupan sekitar kami dan di kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Tolong kami untuk melelahkan es beku, kematian iblis dari jiwa-jiwa yang terbilang, dan mengubah mereka menjadi anak terang melalui karunia keselamatan-Mu. Tuhan, kami berikan segala kehormatan dan kemuliaan dari wahyu yang Kau tunjukkan pada kami, dan terima kasih di dalam nama Yesus Kristus atas apa yang akan Kau lakukan untuk mengubah wajah dunia ini. Amin.